Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat resume dari beberapa jurnal, antara lain 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional. Yang pertama, jurnal dengan judul Perancangan Sistem Kerja pada Proses Pengemasan Emping Melinjo dengan Pendekatan Ergonomi, yang ditulis oleh Jaka Abdul Rohim dan Agung Kristanto, Program Studi Teknik Industri Universitas Ahmad Dahlan, yang diterbitkan pada tanggal 2 Agustus tahun 2016. Adapun latar belakang penulisan ini, di dalam proses pengemasan emping melinjo terdapat beberapa masalah, yaitu operator harus melakukan pekerjaan pengemasan lebih dari 1 kali kerja untuk 1 unit produknya. Dengan adanya keluhan-keluhan dan alat yang tidak efektif, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas, yaitu permintaan tidak terpenuhi rata-rata sebanyak 500 produk per minggu. Untuk tujuan penelitian yang dilakukan saat ini adalah perancangan sistem kerja pada proses pengemasan yang ergonomis. Pada proses pengemasan emping melinjo, untuk memperbaiki sistem kerja yang lebih teratur, memperbaiki posisi kerja untuk mengurangi kelelahan, dan meningkatkan hasil output. Untuk metode penelitian ini menggunakan data antropometri dan data waktu proses dan data keluhan pada operator. Hasil penelitian yaitu setelah perancangan ulang fasilitas kerja yang ergonomis diimplementasikan dengan tujuan mengurangi keluhan ketidaknyamanan pada operator, serta memperbaiki sistem kerja dengan perubahan layout kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Untuk kesimpulannya, berdasarkan proses penelitian yang diawali dengan pengumpulan data, pengolahan data sampai dengan pembuatan rancangan ulang fasilitas kerja, maka didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dengan rancangan ulang fasilitas kerja pada proses pengemasan diperoleh penurunan ketidaknyamanan dari 60% menjadi 10%, karena operator masih mengalami ketidaknyamanan pada bagian leher saat pengecekan kemasan. Yang kedua, dengan rancangan ulang fasilitas kerja pada proses pengemasan diperoleh rata-rata waktu proses 23,76 detik per unit, dan untuk menghasilkan 30 produk operator membutuhkan waktu 11 menit. Untuk kondisi sebelum rancangan, rata-rata waktu proses 37,06 detik per unit, dan untuk menghasilkan 30 produk operator membutuhkan waktu 19 menit. Terbukti terjadi penurunan waktu pada proses pengemasan emping melinjo, yaitu 8 menit untuk 30 produk. Yang terakhir, dengan posisi kerja dan fasilitas kerja sesudah perancangan didapat output standar sebesar 115 unit per jam, sedangkan sebelum perancangan didapat output standar sebesar 68 unit per jam, sehingga dapat disimpulkan bahwa produktivitas meningkat pesat. Lanjut untuk jurnal yang kedua, perancangan alat bantu kerja dengan prinsip ergonomi pada bagian penimbangan di PT BPI, yang ditulis Yuri Delano Regen Monitoring dan Samuel Sihombing, Program Studi Teknik Industri Universitas Bayangkara Jakarta Raya, yang diterbitkan pada tanggal 2 Desember tahun 2020. Latar belakang penulisan jurnal ini yaitu di dalam proses produksi PT BPI diperlukan penanganan material secara manual, yaitu penimbangan biji-biji plastik untuk kemudian dimasukkan ke dalam mesin injeksi. Proses ini menimbulkan keluhan kerja oleh pegawai, yaitu kelelahan dan sakit di area badan tertentu. Agar dapat mengurangi kelelahan kerja, diusulkan perancangan alat bantu kerja pegawai bagian penimbangan yang ergonomis menggunakan prinsip
ergonomik dengan antropometri. Adapun tujuan penelitian ini adalah ingin mengusulkan penambahan rancangan alat bantu kerja untuk mengatasi permasalahan kerja yang terjadi sehingga dapat menunjang peningkatan kerja dari operatornya sendiri. Karena dengan kondisi kerja yang baik dan tingkat kelelahan yang bisa dikendalikan, manusia sebagai pekerja akan mencapai produktivitas yang tinggi. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian ini menggunakan metode antropometri di dalam perancangan alat bantu kerja berupa lifting table yang bisa disesuaikan tingginya. Langkah-langkah penelitian ini digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada studi pendahuluan. Yang kedua, identifikasi masalah dan penetapan tujuan. Yang ketiga, pengumpulan data dan pembahasan. Yang keempat, uji normalitas data. Yang kelima, uji keseragaman data. Yang keenam, uji kecukupan data. Yang ketujuh, perhitungan persentil. Yang kedelapan, visualisasi rancangan. Yang kesembilan, evaluasi rancangan. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, cara mengatasi keluhan kesehatan pegawai bagian penimbangan dilakukan dengan dua cara, yaitu memperbaiki metode pengangkatan dan peletakan bahan baku atau beban dan menambahkan alat bantu kerja yang ergonomis. Yang kedua, sebelum diusulkan sebuah alat bantu kerja, proses penimbangan dilakukan dengan mengangkat setiap bahan baku yang akan ditimbang secara bolak-balik. Setelah usulan ditambahkan, sebuah alat bantu kerja berupa lift table yang diharapkan dapat membantu mempermudah proses penimbangan bahan baku. Jurnal yang ketiga dengan judul jurnal Perbaikan Fasilitas Kerja Membatik dengan Pendekatan Ergonomi untuk Mengurangi Musculoskeletal Disorder, yang ditulis oleh Krisna Trisanjaya, Slamet Wahyudi, Rudi Susnoko dari Universitas Brawijaya Fakultas Teknik Malang. Jurnal ini dipublikasikan pada tahun 2013. Latar belakang jurnal ini, batik tulis Karang adalah salah satu UKM sentra industri batik yang terletak di Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Dari pengamatan awal, masih banyak pekerjaan yang dilakukan tanpa pertimbangan aspek-aspek ergonomi, baik dari metode kerja maupun fasilitas kerja yang digunakan. Hal ini dapat memicu timbulnya keluhan dan cedera pada atau sering disebut dengan NSDS atau gangguan otot rangka dapat terjadi pada bagian tubuh seperti bagian pinggang, leher, bahu, siku, lengan, dan pergelangan tangan. Oleh karena itu, peneliti bertujuan untuk memperbaiki permasalahan yang terjadi, maka perlu dilakukan perbaikan fasilitas kerja yang disesuaikan dengan ukuran antropometri pekerja. Metode penelitian ini diambil data dalam penelitian yang dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, dan wawancara. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi tentang keluhan-keluhan otot yang dirasakan oleh pekerja akibat postur kerja yang kurang ergonomis. Yang pertama, pengukuran keluhan pekerja dengan standar Nordic Questionnaire atau SNQ. Yang kedua, penilaian postur kerja dengan metode Quick Exposure Check atau QIC. Yang ketiga, pengukuran antropometri dilakukan terhadap 30 pekerja yang diambil sebagai sampel dengan mengukur bagian tubuh atau titik antropometri dari pekerja yang dibutuhkan
untuk dijadikan acuan dalam perancangan fasilitas kerja yang ergonomis yang sesuai dengan ukuran antropometri pekerja. Titik antropometri yang diukur adalah yang pertama ada tinggi bahu duduk, yang kedua lebar pinggul, yang ketiga tinggi popliteal, yang keempat panjang popliteal, yang kelima lebar bahu, yang keenam jangkauan tangan, yang ketujuh rentang tangan. Kemudian yang keempat, pengujian data antropometri dengan uji kenormalan data, uji keseragaman data, dan uji kecukupan data untuk mengetahui data yang digunakan sebagai sampel apakah data sudah sesuai dengan baik. Adapun untuk hasil penelitiannya, yang pertama, berdasarkan analisa yang dilakukan terhadap keluhan-keluhan yang dirasakan oleh pekerja, keluhan yang dirasakan yaitu pada bagian tubuh, punggung, leher, pinggang, lengan atas kanan dan kiri lengan bawah kanan, dan kiri, pantat, betis kanan dan kiri, paha kanan dan kiri. Yang kedua, berdasarkan hasil pengukuran antropometri, peralatan yang ada pada proses pembatikan yaitu kursi dan gawangan tidak sesuai dengan ukuran antropometri pekerja. Kemudian yang terakhir, dari hasil penelitian perbaikan fasilitas kerja membatik untuk mengurangi keluhan yang dirasakan oleh pekerja, maka usulan yang diberikan untuk mengurangi kelelahan pekerja adalah perbaikan ukuran dari kursi dan gawangan serta penambahan peralatan kerja yaitu kursi dan landasan untuk anglo atau tungku. Jurnal yang keempat adalah jurnal internasional yang berjudul Reliability of New Risk Assessment Method for Visual Ergonomics yang ditulis oleh Camilla Zetterberg, Marina Heidenau, Pierre Lindenberg, Pierre Nero, Sylvie M. Pala, yang dilatar belakangi banyak pekerjaan menuntut aktivitas kerja dekat atau near work seperti menggunakan komputer atau pekerjaan teknik medis yang dapat menimbulkan gejala visual atau mata lelah, nyeri, dan gangguan muskuloskeletal atau leher dan bahu. Karena belum ada alat penilaian resiko visual yang komprehensif dan reliable, dikembangkanlah metode baru bernama VERAM, Visual Ergonomic Risk Assessment Method. Nah, tujuan penelitian penilaian keandalan VERAM baik dari aspek yang pertama tes-retest pada kuesioner subjektif pekerja, yang kedua reliabilitas intra-rater dan inter-rater pada evaluasi objektif yang dilakukan oleh evaluator, dan metode penelitian yaitu responden 174 pekerja dari berbagai bidang dinilai oleh 48 evaluator yang telah mengikuti pelatihan visual ergonomik selama 7 hari. Yang kedua, instrumen VERAM terdiri dari 4 bagian yaitu kuesioner pekerja, evaluasi objektif, pertanyaan lanjutan, dan yang keempat rekomendasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi keandalan menggunakan statistik ICC, CEM, CDC, dan Kappa-Weight. Nah, hasil penelitian itu ada kuesioner subjektif atau tes retest. Yang pertama, nilai ICC antara 0,69 sampai 0,87. Yang kedua, nilai total ICC sama dengan 0,89 atau reliabilitas sangat baik. Yang ketiga, tidak ada perbedaan signifikan secara antara tes pertama dan kedua. Yang kemudian, hasil penelitian yang kedua, evaluasi objektif atau intra-rater reliability, penilaian yang sama, kappa 0,57 sampai dengan 0,85, kesepakatan 69 sampai dengan 91%,
faktor paling reliable atau flicker kedipan cahaya. Ketiga, iterator reliability, penilaian berbeda. Kappa 0,37 sampai dengan 0,72, kesepakatan 52 sampai dengan 87%, faktor paling lemah work object. Jadi kesimpulan penelitian Veram adalah metode penilaian resiko ergonomi visual yang andal dan valid, khususnya untuk pekerjaan komputer. Keandalan dapat ditingkatkan melalui pelatihan evaluator yang lebih terarah dan studi lanjut untuk menguji sensitivitas terhadap perubahan kondisi lingkungan visual. Jurnal internasional yang terakhir yang berjudul Unestablished Organization Approach to Conducting Ergonomic Assessment of Non-Turners in the Absence of Standard yang ditulis Amazheri, W.P. Newman, C.C. Trucks yang diterbitkan dalam International Journal of Industrial Ergonomic tahun 2024. Latar belakang jurnal ini adalah penggunaan berulang alat pengencang genggam seperti non-turner dalam industri otomotif dapat menyebabkan gangguan muskuloskeletal atau MSDS. Tidak adanya standar internasional mengenai batas paparan beban reaksi dari alat ini membuat setiap organisasi mengembangkan metode evaluasi ergonomi mereka sendiri. Tujuan penelitian untuk mengeksplorasi praktik penilaian ergonomi penggunaan non-tuners di sebuah perusahaan otomotif, termasuk tantangan dan peluang yang dihadapi. Metode penelitian yang pertama, studi kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis. Yang kedua, wawancara semi terstruktur dilakukan terhadap 14 karyawan dari berbagai peran profesional di perusahaan otomotif multinasional di Swedia. Yang ketiga, analisis data dilakukan secara induktif menggunakan teknik semantik analisis. Kemudian hasil penelitian yaitu pendekatan hibrida. Evaluasi alat menggunakan kombinasi parameter objektif atau torsi pengencangan dan tipe alat serta subjektif atau pengalaman pekerja terhadap beban kerja. Yang kedua, keterbatasan informasi dan pengetahuan. Ketersediaan data teknis seperti kekakuan sambungan sekrup dan pengaturan alat seringkali tidak memadai. Yang kedua, operator kesulitan menilai paparan beban secara akurat tanpa pelatihan atau informasi yang cukup. Hasil penelitian yang ketiga, kriteria negosiasi. Aspek ergonomi seringkali harus ditimbang terhadap kebutuhan kualitas, keselamatan produk, dan efisiensi produksi. Kesimpulan penelitian ini adalah penilaian ergonomi di perusahaan ini menggunakan standar internal yang menilai torsi dan tipe alat, namun belum mencakup faktor penting pengaturan alat seperti kekakuan sambungan, postur kerja, dan frekuensi pengulangan. Diperlukan standar penilaian yang lebih menyeluruh dan integratif serta kebijakan ergonomi berbasis data empiris untuk mengurangi risiko MSDS. Terima kasih sudah bersama saya sampai di akhir video ini. Saya mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.